Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak atau ikhwan yang ikut hadir pada kajian kali ini, marilah kita memulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, jangan juga lupa atau jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk kembali di majelis kajian kita yang berkaitan dengan ibu-ibu sekalian. Dan pada pertemuan kali ini jamaah sekalian, kita akan mengangkat tema tentang salah satu kriteria wanita terbaik. Jadi kriteria wanita terbaik. Ternyata hadirin Allah muliakan, salah satu kriteria wanita terbaik itu naik unta. Nah, itu. Wanita terbaik itu naik unta, sesuai dengan tema atau judul kajian kita. Jadi salah satu sifat dan kriteria wanita terbaik itu naik unta. Naik unta, Ustaz? Iya, naik unta. Coba, yang punya unta di rumah siapa? Aku sih mentang-mentang punya kijang, Ustaz. Itu juga Innova. Bukan. Onta. Aku jaguar, Pak Ustadz. Enggak jaguar, saya mau jaguar. Onta. Udah pernah naik onta belum ibu sekalian? Kalau mau jadi wanita terbaik, kata Nabi SAW, wanita terbaik naik onta. Itu benar. Ada dalilnya, Ustadz. Itu sabda Nabi SAW. Khairu nisa'in rakibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Masya Allah. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Ustadz, itu dalilnya sahih. Jangan-jangan hadisnya palsu. Masa wanita terbaik naik onta? Enggak, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih kan? Sahih. Khairu nisa'in rakibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Jadi sebaik-baik wanita itu naik unta. Masya Allah. Oh gitu ya Ustaz? Iya, naik onta. Coba siapa yang melihara onta? Oh, jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh pelihara onta, Ustaz. Kalau kucing gimana kucing? Bukan. Onta. Kucing nggak bisa dinaikin. Jadi gimana duduk persoalannya nih ibu sekalian? Apa yang dimaksud dengan naik unta? Karena Nabi SAW menyampaikan hal tersebut secara jelas. Khairu nisa'in rakibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Ada yang tahu nggak maknanya, jemaah? Aku masih nggak mudeng nih Pak Ustaz. Kok bisa naik unta? Padahal sekarang
Mari kita dudukkan masalah ini sebelum ibu-ibu langsung action beli onta atau mungkin langsung pelihara onta. Ibu-ibu kan biasanya militan, lebih militan daripada bapak-bapak. Bapak-bapak kajiannya bulan apa baru diamalinya bulan apa, tapi kalau ibu-ibu hari ini belajar, hari ini diamalin, Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, tapi nggak semua bapak-bapak begitu ya, banyak juga bapak-bapak yang Masya Allah mengamalkan ilmunya. Tapi apa sih maknanya sebaik-baik wanita itu naik onta? Kita lanjutkan hadisnya. Ternyata hadisnya belum selesai. Khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy ahnahu ala waladin fi sigarih wa ra'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Sebaik-baik wanita itu naik unta, wanita Quraisy. Aduh, semakin pesimis Pak Ustadz. Udah naik onta, wanita Quraisy lagi. Saya ini asli Tasik Pak Ustadz, masa nggak punya peluang jadi wanita terbaik? Siapa di antara kita wanita Quraisy? Nabi katakan sebaik-baik wanita naik onta, wanita Quraisy. Nah, ada darah Quraisy nggak? Sumedang nggak masuk. Nah, Betawi nggak ada Betawi, wanita Quraisy. Hadirin, tenang dulu, jangan gelisah, jangan pesimis. Kita lanjutkan. Ahnahu ala waladin fi sigharih war'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Jadi dijelaskan para ulama, hadirin sekalian, bahwa yang dimaksud naik unta di sini adalah nisaul Arab, wanita-wanita orang Arab. Karena orang Arab kan dulu sarana transportasinya unta. Jadi maksud hadis ini, sebaik-baik wanita dari bangsa Arab adalah wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita dari bangsa Arab adalah wanita Quraisy. Jelas ini ibu-ibu sekalian dan jamaah? Apa maksudnya sebaik-baik wanita bangsa Arab itu wanita Quraisy? Tapi aku tetap sedih Pak Ustadz, aku ini asli Melayu, gak ada keturunan Arab sama sekali. Tenang dulu jemaah, karena ketika Nabi SAW menyebutkan wanita Quraisy bukan sebatas karena nasab mereka, bukan sebatas karena status mereka sebagai orang atau wanita Quraisy, apalagi karena hidung mereka yang mancung-mancung, bukan, karena sifat yang mereka punya. Ini yang harus kita miliki. Kenapa sampai mereka dijadikan wanita terbaik dari wanita-wanita bangsa Arab? Dan ingat, Nabi kita SAW dilahirkan oleh wanita Quraisy. Jawabannya ada dua sifat. Yang pertama, ahnahu ala waladin fi sigharih. Wanita Quraisy itu haniyah terhadap anaknya, khususnya ketika anak itu masih kecil. Catat dulu, haniyah. Nanti kita jelaskan apa itu haniyah. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua nanti. Sifat pertama dulu, haniyah kepada anak, khususnya ketika anaknya masih kecil.
Hadirin Allah muliakan, itu yang membuat mereka menjadi wanita terbaik kata Nabi SAW. Nah pertanyaan kita kejar lagi, apa yang dimaksud haniyah? Yang dimaksud haniyah, ibu-ibu catat baik-baik, yang sangat sayang dan pengasih kepada anak mereka. Jadi wanita Quraisy itu sama anak tuh sayang banget, pengasih banget, perhatian banget. Itu wanita Quraisy. Itu kalau sama anak-anak, itu kata Nabi SAW. Cara ngendel anak mereka, Masya Allah. Cara mereka memberikan kasih sayang, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi bukan hanya sayang. Mereka juga wa husnu tarbiyatihim, mereka jago dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka jago dan bagus banget dalam mendidik anak mereka. Mereka ngerti cara mendidik anak juga sekali. Mereka mengerti konsep. Itulah yang dijelaskan para ulama kita, seperti dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ibu sekalian, ternyata bukan sebatas karena nasab kan, apalagi karena hidungnya mancung-mancung atau kulitnya putih, bukan. Tapi alasan pertama kenapa mereka menjadi wanita terbaik, mereka sangat sayang sama anak, sangat sayang dengan anak, pengasih sama anak, perhatian sama anak, khususnya ketika anak mereka masih kecil. Dan jangan lupa, jago mendidik, nggak ngasal. Mereka bukan tipikal ibu yang memanjakan anak tersebut atau kasih sayang yang tanpa aturan, kasih sayang yang suka-suka, yang parameternya perasaan. Namanya anak udah boleh dikasih gadget, mbak, kasih aja. Namanya juga sayang anak, tuh, main kasih-kasih aja. Itu anak. Jadi kita panggil tukang bakso di depannya, panggil aja. Loh, 10 menit yang lalu kan dia, anak mbak baru makan ketoprak, itu kan 10 menit yang lalu. Waktu terus berjalan. Sekarang bakso, selama ini anak suka, kita beliin. 20 menit kemudian tukang somai lewat, anaknya minta somai, dibeliin lagi. Masya Allah. Nah, 20 menit yang lalu kan baru makan bakso. Ya kan 20 menit yang lalu. Itu sudah terjadi pembakaran dalam tubuh si anak aku. Sekarang dia mau somai, kita belikan somai. Namanya juga sayang anak. Oh, semuanya diturutin. Semua diturutin. Itu bukan gayanya wanita-wanita Quraisy yang dinobatkan sebagai wanita terbaik. Dan itu wanita terbaik kata Nabi SAW bukan nurutin semua keinginan anak. Wanita terbaik itu bukan hanya perhatian sama anak. Wanita terbaik itu kata Nabi SAW bukan sebatas gak marah atau gak pernah marah sama anak. Justru bisa jadi
Wanita terbaik itu marah sama anak tapi di waktunya, marah sama anak tapi dalam rangka mendidik, bukan marah emosi. Wanita terbaik ngerti mendidik anak, ya mah, bukan hanya sekedar meluapkan kasih sayang. Wanita terbaik itu tidak mendidik dengan uang, tidak dikit-dikit ngasih uang, dikit-dikit kasih uang, dikit-dikit kasih uang. Wanita terbaik itu tidak kasih gadgetnya ke anaknya dalam rangka pelarian, biar tuh anak diem, nggak rewel, udah kasih gadget aja. Itu salah ibunya nggak mau didik, ibunya mau cari jalan pintas, ibunya mau buat tuh anak diem dari nangis tapi nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau lelah, nggak mau mengedukasi, akhirnya kasih gadget aja deh. Ibunya nggak mau sabar ngadepin rengekan anak tersebut, akhirnya udah kasih gadget aja. Bukan itu wanita terbaik. Wanita terbaik itu dia sayang, dia sangat mencintai anaknya, sangat perhatian, dan kasih sayang dan perhatian anaknya itu dia ungkapkan dengan mendidik anaknya tersebut sebaik-baik mungkin, sehingga anak itu jadi anak yang soleh dan soleha. Wanita terbaik tidak memanjakan anak, enggak, tidak memberikan seluruh keinginan anak. Wanita terbaik tidak mendidik anak dengan materi, dengan uang. Tidak kasih kemewahan kepada anak-anaknya. Tidak meninabobokan anak-anaknya dengan fasilitas. Wanita terbaik itu menyayangi, mencintai, perhatian, dan mendidik anak-anaknya. Itu aja. Itulah wanita terbaik. Makanya ibu sekalian, yang pertama, sudahkah kita mencintai dan menyayangi anak kita? Sepele loh, tapi nggak semua ibu sayang sama anaknya. Atau yang lebih tepat, nggak semua ibu menyayangi semua anaknya. Ada sebagian ibu kita tahu itu sayang, tapi cuma sama yang paling besar, yang lain dicuekin udah. Sayang, tapi sayangnya hanya yang paling kecil aja, yang lain diginin. Yang lain terserah mau dia, yang penting jaga paling kecil. Ada yang sayang cuma sama anak lakinya doang, anak perempuannya dibiarin gitu aja. Anak lakinya masya Allah jadi pangeran, tapi anak perempuan jadi upik abu di rumah. Atau sebaliknya, ada yang sayang hanya anak perempuan aja, anak laki-lakinya nggak disayang. Oleh karena itu jelaskan, harus jadi ibu yang penyayang. Wanita itu harus penyayang. Makanya kan dalam hadis wanita yang direkomendasi untuk dinikahi, wanita yang karakternya apa sih? Al-wadud, yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya. Itu wanita itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapin rasa kasih sayang. Itu kalau mau jadi wanita baik, apalagi wanita terbaik. Gak ada wanita judes tuh, enggak ada. Galak gitu. Emosional, ngamuk terus kerjaan, nggak bisa. Wanita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ibu-ibu sekalian, pupuklah rasa kasih sayang kita, tanamkan itu, ungkapkan ke anak-anak. Makanya kalau punya anak perempuan itu dilatih untuk
anak kecil, karena banyak anak-anak kita nggak bisa megang anak dan nggak betah, apalagi yang nikah muda dan sebagainya, nggak bisa megang anak. Kenapa? Karena nggak dididik dari awal. Punya anak tapi neninya semua, anaknya 5, neninya 5, udah semua dipegang neni, nggak bisa begitu. Dia nggak akan jadi wanita terbaik. Wanita terbaik itu jago megang anak, jago. Itu wanita terbaik. Jadi ungkapkan kasih sayang kita, perhatian kita, cinta kita kepada anak-anak kita kalau menjadi wanita terbaik. Lalu yang berikutnya bisa ngedidik mereka, ibu sekalian, bisa ngedidik. Makanya harus belajar. PR besar seorang wanita itu jadi pendidik. Mendidik siapa? Mendidik anak sendiri. Jadi yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau mau jadi wanita terbaik, kita harus bisa didik anak. Makanya PR besar seorang wanita itu bukan pintar masak, walaupun pintar masak tuh bagus. PR terbesar wanita itu bukan harus sampai jadi sarjana S1, walaupun jadi sarjana tuh bagus. PR besar wanita itu jadi seorang pendidik, karena ia akan jadi ibu. Ia akan jadi ibu. Jadi pendidik. Banyak dari kita nggak ngerti, cuma modal sayang doang, cuman modal perhatian doang sama anak, konsep nggak ngerti sama sekali, hanya modal cinta aja. Tapi bagaimana mencetak anak menjadi soleh dan soleha nggak ngerti. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, mungkin banyak ibu bilang, ya tapi Pak Ustadz anakku udah 6, yang paling kecil kemarin baru wisuda, terus gimana dong? Ibu-ibu sekalian, kalau kita baru dapat hidayah sekarang, maka jangan sampai kecolongan di anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Cetak mereka menjadi seorang pendidik sebelum mereka belajar ilmu-ilmu bidang-bidang lainnya, sebelum mereka menggeluti spesialisasi atau ekspertis lainnya. Silakan, selama itu halal dan bermanfaat, tapi dia kan akan jadi seorang ibu, insya Allah, bismillah. Maka dia harus ngerti bagaimana mendidik. Gini loh jamaah sekalian, cara berpikir ilmiah tuh kayak gimana sih? Cara berpikir ilmiah itu, masa depan adalah masa depan itu abu-abu. Bukan abu-abu sih, kurang tepat mungkin. Masa depan tuh misteri lah, lebih tepat. Misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Maka kita harus lakukan persiapan, dan memang harus melakukan persiapan untuk masa depan. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Buat skala prioritas. Nah, prioritaskan yang paling besar kemungkinan terjadi di masa depan. Lalu berikutnya. Iya kan?
Itu cara berpikir ilmiah. Contoh misalnya waktu kita SMA deh, waktu kita SMA atau waktu kita sekolah, besok hari apa? Besok hari Selasa misalnya, hari Selasa ada 5 mata pelajaran besok: bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, sama olahraga. Olahraganya volley misalnya. Dari 5 guru bahasa Inggris kita dari minggu lalu udah bilang, anak-anak Selasa kita ujian bahasa Inggris. Confirm. Ada yang bertanya, Bu, bukannya Ibu Selasa ada rencana nggak masuk? Iya, saya ada rencana nggak masuk, tapi saya udah nitip soalnya ke Pak Fulan, gitu lah. Beliau guru piket, beliau akan kasih soalnya. Jadi udah confirm nih, besok ujian bahasa Inggris. Itu. Lalu guru, tadi pelajaran kita apa aja? Tuh kan lupa pelajaran besok. Ibu-ibu lah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, bahasa olahraga. Minggu lalu guru fisika kita bilang gini, anak-anak, ada kemungkinan minggu depan kita ujian. Ada kemungkinan ya. Kemungkinannya berapa persen, Ibu? 70%. 70%. 30%-nya bisa diundur minggu depannya lagi. Nah, sekarang hari Senin. Kita mau belajar buat besok. Kira-kira nih, sebagai anak yang bijak dan berakal sehat, kalau kita mau belajar untuk persiapan esok hari, yang pertama kali kita siapkan tuh pelajaran apa ya? Main volley. Ustaz, main volley dulu. Loh, kok main volley? Biar sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Aduh, volley itu nggak bakal ujian besok. Yang pertama harus kita persiapkan apa? Bahasa Inggris. Itu dulu. Yang dalam ilmu manusia pasti besok ujian dalam ilmu manusia. Oke, setelah bahasa Inggris, berikutnya apa yang harus kita persiapkan? Pelajaran apa? Fisika, karena 70% ujian besok. Baru setelah fisika, pilih dia mau bahasa Indonesia, mau kimia, atau olahraga. Tapi itu dijaga dulu, itu skala prioritas yang benar. Jelas nggak ibu-ibu sekalian? Oke. Masa depan misteri. Dan kita punya anak perempuan. Kita mungkin udah terlambat nih, atau kalaupun maksimal juga enggak, atau kalaupun mulai sekarang nggak maksimal, maksud saya gitu. Oke, anak perempuan kita, masa depan dari misteri itu, ada hal yang pasti nggak? Ada nggak yang pasti di masa depan? Apa semua tentatif? Ada. Apa yang pasti? Kematian pasti. Jadi dokter nggak pasti, jadi insinyur nggak pasti, jadi vlogger apalagi nggak pasti. Jadi guru nggak pasti, jadi dosen nggak pasti, jadi fisikawan nggak pasti, tapi kematian pasti. Maka cetak anak kita agar begitu kematiannya datang, ia husnul khotimah insya Allah. Cetak dia jadi hamba yang soleh. Itu yang pasti, yang lain gak ada yang pasti kok. Betapa banyak seorang tuh udah invest besar-besaran buat pendidikan anaknya. Sebelum anaknya wisuda, itu gelarnya Masya Allah, bukan, nilainya luar biasa, IPK-nya summa cum laude. Begitu mau wisuda atau H+1 setelah wisuda, meninggal. Selesai udah. Semua gak ada gunanya. Belajar jungkir balik 4 tahun gak ada gunanya.
meninggal. Belum berkarya, belum ada legacy, meninggal. Itu yang pasti. Dan yang jadi masalah, kita nggak tahu kapan. Maka prioritaskan itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, setelah kematian, ada yang pasti lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, buat skala prioritas. Mana yang dari yang semua yang nggak pasti itu, yang kemungkinannya paling besar untuk anak perempuan? Jadi apa? Hah? Jadi dosen? Bukan. Jadi istri dan ibu. Itu kemungkinan paling besar. Jadi istri dan ibu. Sebelum jadi yang lain. Jadi istri dan ibu. Maka setelah mencetak anak kita jadi hamba Allah, cetak dia jadi istri yang soleha dan ibu yang mengerti mendidik anak. Sebelum yang lain. Kita tidak melarang sebelum yang lain. Tapi ini skala prioritas yang paling memungkinkan. Kita ngelihat kehidupan lah. Ada berapa banyak wanita yang menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar kedokteran, lalu setelah itu menikah, lalu memutuskan jadi ibu rumah tangga dan gak pernah nyentuh ilmu kedokterannya sama sekali. Gak haram, tapi kan gak efisien, berhenti total, dan akhirnya udah jadi ibu rumah tangga aja. Kita kenal banyak teman atau orang kita belajar bertahun-tahun sastra Jepang, sastra Cina, sastra Perancis, habis itu nikah langsung punya bayi 2 kembar, udah berhenti semua. Tiap hari temennya ruang lingkupnya dapur, ruang tamu, kamar tidur, dan seterusnya. Nggak ada sakura-sakuranya, nggak ada tembok Cina. Kan gak efektif belajar segitu. Buat skala prioritas, apa yang paling peluang paling besar? Jadi istri, jadi ibu. Cetak mereka. Baru setelah itu keahlian atau ekspertis yang lain. Dan begitu juga. Dan kalaupun mereka punya mereka mengerjakan sebuah bidang, kita udah ngejalan kehidupan. Jadi istri, jadi ibu, itu sehari berapa jam? Lalu jadi staf ahli, sehari berapa jam? Itu aja deh. Jadi istri atau ibu 24 jam kali 7, nggak ada waktu libur. Tapi jadi staf ahli, Sabtu Ahad libur, jam 9 malam udah di rumah misalnya. Maka buat skala prioritas. Karena banyak orang yang kemungkinan besar apa yang dipersiapkan apa, akhirnya berantakan ke depan. Kalau menjadi wanita terbaik, dia harus bisa mendidik anak dia. Jelas jemaah? Kita lanjutkan. Dan Al-Imam Nawawi dan sebagian ulama yang lain menjelaskan sabda Nabi ini, ahnahu ala waladin fi sigharih, itu tadi Pak, ibu yang bisa memberikan kasih sayang, mencintai, memperhatikan, merawat dan mendidik anaknya, itu kata para ulama seperti mana ditekankan apabila suaminya meninggal dunia. Maka ketika suami meninggal, maka wanita terbaik taqumu alaihim ba'da yutmihim, maka wanita terbaik akan men-take over, menghandle anak-anak mereka yang yatim. Fala tatazawwaj,
dan dia tidak menikah. Karena fa'in tazawwajat falaysat bihaniyah, karena kalau wanita itu menikah lagi, maka dia tidak berstatus sebagai haniyah atau ahna. Sedangkan kriteria menjadi wanita terbaik harus haniyah, harus haniyah. Jadi sekali lagi kata Imam Nawawi, wal haniyatu ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yutmihim, yaitu wanita yang menghandle seluruh urusan anaknya setelah anaknya jadi anak yatim, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, lalu dia punya anak, lalu dia jadi single parents, fala tatazawwaju, lalu dia tidak menikah lagi. Karena apabila dia menikah lagi, maka status sebagai haniyah itu hilang. Itu tidak dinamakan haniyah, tidak dinamakan haniyah kata para ulama. Oh, berarti nggak boleh menikah lagi, Ustaz? Boleh, tapi untuk jadi wanita terbaik dengan kriteria ahnahu, menjadi haniyah, itu kata para ulama, kalau suaminya meninggal, maka dia akan mengambil alih semua urusan anak-anak yang didik segala macam, dan dia tidak menikah lagi, atau dia tidak menikah setelah suaminya meninggal itu. Tapi kan berat banget, Ustadz. Itulah kenapa jadi wanita terbaik. Itulah mengapa jadi wanita terbaik. Susah. Susah. Makanya wanita-wanita kayak gitu selalu dikagumi oleh kita-kita, oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Yang bisa di lingkungan keluarga besar kami ada yang seperti itu. Dan kita kagum semua sama beliau. Suami beliau meninggal, terus beliau yang cover semua anak-anaknya dengan banting tulang segala macam, akhirnya jadi itu, Masya Allah. Terus juga anaknya baik, nahsabu kadzalik wala nuhas, nahsabu kadzalik wala hasibuhu wala nuzaki Allah ahad. Itu yang kita nilai, Allah lebih tahu tentang itu semua. Itu penekanan. Ketika meninggal, wanita itu akan take over semuanya, dan dia tidak menikah setelah itu. Karena kalau dia menikah, dia tidak mendapatkan gelar haniyah. Sedangkan menjadi wanita terbaik harus ada haniyah itu. Makanya nggak bisa kecuali wanita yang punya konsep, wanita yang kuat, wanita yang punya mental luar biasa, wanita yang punya iman, yang yakin kepada takdir, yang optimis, yang berani menghadapi aral dan rintangan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Wanita yang tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Rabbul Alamin. Itu kalau nggak bisa. Gimana take over anak-anak? Jadi bukan hanya bisa mendidik, bukan hanya punya ilmu, punya mental, punya iman, punya ketakwaan, optimis, yakin sama Allah. Makanya seorang pendidik sejati yang hatinya bersih, kalau dulu dia bisa cerita sama suaminya, dia bisa curhat tentang anak-anak. Kalau dia lagi kesel, mungkin suaminya akan handle semuanya. Kalau dia lagi ingin nangis, dia bisa nangis di pundak suaminya. Sekarang nggak bisa lagi, tapi dia tetap fight. Dia bertawakal sama Allah. Dia jadikan
sujudnya dan rukunya sebagai pelipur laranya, dan dia yakin bahwa Allah akan cover dia. Itu wanita yang hebat jemaah sekalian. Makanya nggak heran khairun nisa itu sebaik-baik wanita. Itu ibadah harus kuat, zikirnya harus kuat, sholatnya harus kuat. Kalau ingin mencetak anak sebagai ahli dunia aja mungkin nggak perlu sholat. Dan banyak kasus sukses single parents bisa mencetak anaknya sukses duniawi. Tapi kalau ingin membuat anak sukses dunia akhirat, nggak bisa. Dia harus kuat ibadahnya, kencang. Kecuali diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini pekerjaan yang nggak mudah. Sekali lagi bukan nggak boleh ya, silakan. Dan kalau kita nggak sanggup, ya jangan dipaksain. Kalau nggak sanggup aja dipaksa, karena namanya juga yang terbaik. Nggak semua orang bisa jadi yang terbaik. Tapi inilah kriteria orang terbaik atau wanita terbaik. Balil insanu ala nafsi basiro. Setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Kita lanjutkan. Yang kedua, war'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Setelah anak, wanita terbaik itu ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Wanita terbaik itu benar-benar merawat suaminya dan menjaga harta suaminya secara maksimal dan totalitas. Dan wanita-wanita terbaik, dia akan menjaga dan merawat suaminya. Suaminya tuh dirawat sama dia, dan harta suaminya dijaga baik-baik. Dia nggak akan gunakan uang suaminya tanpa izin, dan dia nggak akan gunakan uang suaminya untuk maksiat, untuk hal mungkar, untuk hal-hal mubadzir. Dia jaga, walaupun mungkin suaminya nggak tahu, mungkin suaminya nggak nanya juga. Dia mau ambil, suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Jadi ngerti mendidik anak, terus ngerti jadi istri. Suaminya dirawat sama dia, dirawat benar sama dia, dan hartanya dijaga, perhatian, ngeliat gitu. Suaminya sakit, ya tahu nih suami saya lagi ada nggak beres nih. Kenapa? Karena perhatian, gerak geriknya diperhatikan, gerak gerik suami diperhatikan, sehingga begitu ada miss kesehatan sedikit, tanpa suaminya bicara, dia tahu ada sesuatu nih suami saya. Itu jemaah. Ibu-ibu tuh harus ngerti, harus bisa baca kondisi suami, harus bisa baca keadaan suami. Suaminya lagi banyak pikiran, walaupun mungkin suami kita tenang banget, nggak pernah ini, suami saya lagi banyak pikiran. Kita harus jaga. Anak-anak suruh jangan bikin pusing papanya, kondisikan, kita hibur gitu. Awalnya mau minta tagihan listrik, nggak jadi, jangan sekarang. Awalnya mau minta uang gedung anak, jangan sekarang, suami saya lagi pening. Kita punya masalah, beban berat mungkin di keluarga besar, kita lagi riuh dan kita butuh banget advice gitu ya. Terus suami kita tanya, ada berita apa hari ini, ada yang bisa dibantu nggak? Oh, nggak ada. Kita berharap besok lah gitu.
Ya kalau bahasa simpelnya, udah kayak Ummu Sulaim lah. Masih ingat nggak hadis Ummu Sulaim tuh? Hah? Ummu Sulaim. Bagaimana menserve suami walaupun anaknya meninggal pada saat itu. Itu perempuan baru. Istri itu begitu. Berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya, bukan menuntut suami saya harus lakukan ini kepada saya, enggak. So berpikir kewajiban kita sebagai istri. Itu kalau menjadi wanita terbaik. Perhatian kepada suami dan jaga uang suami, jaga harta suami. Jadi ibu main di situ, jaga suami, perhatian sama suami, rawat suami kita, dan jaga harta suami. Jaga harta suami. Pokoknya suami harus terawat. Jadi harus ada bedanya gitu loh. Sosok ini sebelum menikah dengan kita dan setelah menikah dengan kita tuh harus beda. Dulu mungkin bajunya nggak licin, sekarang setelah nikah sama kita semua harus licin. Sepatu mungkin ada debu-debu, setelah menikah sama kita sepatunya kinclong udah. Kita semir, kita cek semuanya. Kadang-kadang laki-laki baju lupa dikancingin, setelah sama kita semua dikancing gitu. Gitu jamaah. Dulu sebelum nikah sama kita, pecinya kalau ke masjid mencong-mencong, sama kita udah pecinya itu. Kecuali kalau memang suka gaya begitu, nggak masalah. Yang penting nyaman suami kita. Pokoknya dijaga gitu loh. Dirawat tuh suami. Suami itu dirawat. Dan kita bisa baca pada saat suami kita nyaman, suami kita ada sesuatu, capek, letih. Jadi suami kalau nyaman tuh gayanya seperti apa, ciri-cirinya gimana. Suami kalau agak sakit, suaminya ciri-cirinya seperti apa. Jadi jangan tunggu panas tubuhnya 42 dulu baru sakit ya mas. Udah 42 mbak, udah ngigo nih. Suami kalau lagi banyak urusan di kantornya atau pekerjaannya, itu gerak-geriknya seperti apa? Kalau ada masalah, gerak-geriknya seperti apa? Itu baca. Lalu buat nyaman. Kadang-kadang kita nggak perlu ngejar suami untuk cerita, tapi buat nyaman aja. Buat nyaman. Jadi perhatikan kebutuhan beliau tuh apa? Kebutuhan beliau. Beliau tuh butuh apa, kita kasih. Bagaimana memperhatikan suami tanpa memikirkan apakah suami memberi perhatian sama kita atau tidak. Dan gak usah khawatir, kita berinteraksi dengan Allah ibu-ibu. Allah akan kasih hak kita agar kita fokus aja kewajiban kita dulu. Lalu kata Al-Imam Ibnu Battal, masih kita simak, wa inna madzala likarimi nufusihin. Wanita yang bisa seperti itu, bisa ngedidik anak, terus sama suami, ngerawat, perhatian, lalu menjaga harta suami, itu hanyalah wanita yang jiwanya mulia. Likarimi nufusihin, jiwanya mulia. Wa qillati ghailatihin liman asyarahun, dan minim rasa hasad, rasa iri dengki enggak. Jadi jiwanya mulia. Jadi kalau ingin seperti itu, tata hati kita. Ini bukan tentang masalah teknis loh jamaah. Seringkali kita secara teknis sudah khatam deh, gimana harus jadi istri soleha, gimana harus jadi wanita yang perhatian, udah khatam secara teknis. Tapi kenapa nggak berubah-berubah? Jiwa kita sakit, hati kita kotor. Makanya kata Al-Imam Ibnu Battal, yang bisa seperti ini hanya orang-orang yang, atau wanita-wanita yang jiwanya mulia.
hatinya bersih, hatinya penuh dengan tauhid kepada Allah, hatinya itu zikrullah azza wa jal, bersih, gak ada rasa hasad, gak ada rasa dengki, gak ada rasa ego. Wa taharatihinna min makayidatil azwaj, dan mereka adalah wanita-wanita yang suci dari membuat makar atau tipuan kepada suami mereka. Makanya 1 rupiah pun mereka nggak akan ambil, 1 rupiah pun. Maka mereka nggak, hati mereka bersih sehingga mereka nggak pernah mau bermain dengan suami mereka, nggak pernah mau main kucing-kucingan, melakukan makar, melakukan pengkhianatan kepada suami mereka, walaupun suami mereka nggak ada, walaupun suami mereka nggak ada, suami kita nggak ada, tiba-tiba ada laki-laki yang dekati kita, nggak akan kita buka, nggak akan kita buka. Bahkan kita tegasi agar dia nggak main-main dengan kita. Mereka paling nggak berani melakukan konspirasi, makar, pengkhianatan kepada suami mereka, karena walaupun suami mereka nggak tahu, Allah tahu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah tahu. Suaminya nggak ada nih, Allah ada. Allah as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Gak berani, karena hati mereka bersih, hati mereka dipenuhi tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak berani macam-macam. Maka fokus mereka memenuhi hak suami dan menjaga harta suami. Dan itulah firman Allah tentang wanita-wanita mulia atau wanita-wanita salehah dalam surat An-Nisa ayat 34, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, yang artinya fassalihatu, wanita-wanita yang salehah. Setelah Allah menjelaskan tentang laki-laki yang baik sebagai pemimpin, Allah sebutkan wanita yang soleh, yaitu apa? Yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Terus apa? Hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah, yang menjaga diri mereka saat suaminya nggak ada, yang menjaga diri mereka saat suaminya nggak tahu, saat menjaga diri mereka pada saat suaminya nggak bersama dengan mereka, yang menjaga diri mereka ketika di DM oleh laki-laki lain, di WA oleh laki-laki lain, di telepon oleh laki-laki lain, karena dengan tujuan yang negatif, yang nggak baik, yang tidak sesuai dengan syar'i. Malah suaminya nggak tahu ada laki-laki DM suami istrinya, suaminya nggak tahu ada laki-laki yang telepon istrinya, suaminya nggak tahu ada laki-laki yang berusaha merayu istrinya, PDKT dengan istrinya, nggak tahu. Istri soleha, dia jaga dirinya, nggak akan dia respon, bahkan dia tegasi kepada laki-laki tersebut, ittaqillah, nggak akan dia khianati. Istri atau wanita terbaik nggak mungkin jadi pengkhianat. Wong orang lain aja nggak mungkin dikhianati, tukang sayur aja nggak mungkin dikhianati, tukang bubur nggak mungkin dikhianati, tukang pecel nggak mungkin dikhianati. Maka mungkinkah mereka mengkhianati suami mereka? Nggak mungkin. Kenapa mereka jaga? Bima hafidhallah, karena Allah memelihara mereka. Ingat hadis, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jadi jamaah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin jadi wanita terhormat, wanita terbaik yang menjaga hak suami kita pada saat pada saat suami kita nggak ada,
menjaga diri kita dan harta suami kita pada saat suami kita nggak tahu, maka itu hanya bisa dilakukan oleh wanita yang dijaga oleh Allah. Dan kapan Allah jaga seorang wanita? Jika wanita itu menjaga hak Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Adapun wanita yang nggak menjaga hak Allah, yang nggak mendekat kepada Allah, yang nggak beribadah kepada Allah, yang nggak berzikir kepada Allah, niscaya Allah kan nggak akan jaga dia. Dan kalau Allah nggak jaga, dia nggak akan bisa menjaga dirinya dan harta suaminya. Apalagi ketika suaminya nggak ada. Suaminya ada aja bisa main kucing-kucingan sama dia. Hadirin Allah muliakan, ingat, wanita yang terbaik itu optimis. Tidak down. Dia kembalikan ke Allah. Yang harus dilakukan adalah tata hatinya, kata Ibnu Battal. Ini tentang jiwa yang besar, jiwa yang bersih. Ini bukan hanya tentang teknis, ini bukan hanya tentang hal-hal yang kasat mata. Kok jadi situ harus begini ya mbak? Kalau nggak punya jiwa yang besar nggak bisa. Kalau nggak punya hati yang bersih, dia akan berkhianat. Hanya wanita yang punya iman yang kuat, yang hatinya dipenuhi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wanita nggak ingat Allah, udah kena. Dia akan bermain di belakang suami. Apalagi kondisi kayak gini, apalagi kondisi seperti ini, di mana sarana komunikasi gampang, teknologi luar biasa. Dan sebagian suami-suami kita gaptek, nggak ngerti teknologi banyak, atau istrinya memang kuliahnya di IT, di urusan informatika dan seterusnya. Ya jagoan istrinya lah, tapi kenapa dia nggak lakukan? Jiwanya besar dan hatinya bersih, dan dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Itulah yang dimaksud wanita terbaik adalah yang naik onta, dalam tanda kutip. Bukan arahan untuk beli onta dan melihara onta, tapi kalau mau beli juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah wanita-wanita Quraisy yang punya dua sifat besar, dan dua sifat inilah yang membuat mereka menjadi yang terbaik. Maka jika ibu-ibu sekalian bisa memiliki dua sifat ini, bagaimana wanita itu ke anak dan bagaimana ke suami, maka insya Allah kita akan jadi wanita terbaik. Wallahu ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri hafizahullah ta'ala beserta keluarga dan umat muslim semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Mohon izin bertanya Ustadzana. Silahkan. Saya berpikir untuk meminjam beberapa dana untuk penambahan modal usaha. Namun di sisi lain saya takut tidak bisa melunasi. Maksudnya ketika wafat sedang hutang belum lunas. Saya banting setir untuk menjual apapun yang bisa dijual. Apakah tindakan yang saya lakukan sudah benar? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah, fiki barakallah wa iyaki. Jawabannya insya Allah udah benar. Kenapa demikian? Karena berhutang itu banyak para ulama mengatakan hukumnya makruh. Sedangkan menjual barang kita hukumnya mubah. Sebelum memikirkan hal yang makruh, kerjakan dulu hal yang mubah. Atau sebelum mencari solusi, maksudnya sebelum mencari solusi dari hal-hal yang hukumnya makruh, maka gunakan dulu hal-hal yang mubah, yaitu menjual. Sudah tepat, nggak apa-apa, jual aja.
dan enak kok. Jangan punya mental gampang ngejual barang tuh enak, sehingga hati kita nggak terikat dengan sebuah barang. Dan kalau hati kita nggak terikat kepada sebuah barang, kita akan lebih merdeka sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz, tim seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak perempuan sesuai syariat? Anak saya di bawah 2 tahun. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaannya simple, sederhana, dan cerdas. Jawabannya seminggu nih jamaah. Ini nggak selesai-selesai. Didik anak tuh luar biasa, panjang banget. Bukan di sesi tanya jawab, bukan satu materi, bukan 2 materi, atau bukan satu sesi, bukan 2 sesi. Ini mah kurikulum 1 tahun. Tapi semoga Allah berikan kemudahan, atau mungkin bisa dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita yang alim dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Ana dari Samarinda. Ustadz, Ana baru hijrah di tahun 2018 dan anak Ana udah usia 20 tahun. Bagaimana cara Ana mendidik anak Ana agar mau menuntut ilmu syar'i dan menjadi soleha atau menjadi soleh? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallah. Ya, ini kendala banyak ibu-ibu ya. Anakku udah gede-gede, terus kita baru dapat hidayah. Jawabannya yang pertama, perbaiki diri kita dan tunjukkan bahwa ibunya itu berubah, bukan karena anak ini, jelas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi lalu anak perlu melihat bahwa ibunya berubah menjadi lebih baik. Jadi rubah dulu diri kita, rubah dulu sikap kita, rubah dulu karakter kita, khususnya ke anak-anak. Baru yang berikutnya doa. Doa itu luar biasa. Terus yang berikutnya juga, jadilah penuntut ilmu sejati, karena ilmu itu berkah. Walaupun gak pinter-pinter, tapi kalau Allah lihat kita menjadi penuntut ilmu sejati yang memuliakan ilmu, Allah akan kasih keberkahan, dan salah satunya anak kita berubah. Dan contoh kasus seperti ini banyak. Ada banyak orang tua jadi penuntut ilmu sejati walaupun gak pinter-pinter sampai sekarang. Gak pinter-pinter, walaupun padahal udah ada yang 20 tahun jadi penuntut ilmu sejati, tapi udah tua kan. Gak pinter-pinter, tapi anaknya berubah. Anaknya Masya Allah. Jadi jadilah penuntut ilmu sejati. Jaga ibadah. Namanya juga penuntut ilmu sejati. Jadi semangat belajar dan diamalkan, belajar diamalkan. Insya Allah kasih keberkahan. Itu dulu dijalanin. Lalu ajak bicara secara baik-baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustadz dan keluarga dan tim yang selalu menyelenggarakan kajian-kajian Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga menjaga yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, saya mau bertanya, apakah masih bisa menjadi wanita terbaik apabila sedang kajian atau sesekali ingin pergi berdua suami, lalu saya menitipkan anak-anak dengan pengasuhnya, atau mendengarkan kajian dengan mengasuh anak-anak masih balita? Jazakallahu khairan. Itu wajar jamaah sekalian. Emang nggak boleh pergi sama suami berduaan? Ya boleh. Ya nggak boleh pergi berduaan sama suami orang. Itu nggak boleh. Kalau sama suami sendiri mah bagus. Bahkan itu salah satu sunnah Nabi SAW. Nabi suka jalan sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sekali lagi, jalan sama suami dalam rangka mengamalkan ilmu dan menguatkan rasa cinta dan sebagainya, itu bagus dan nggak masalah. Sekali-sekali titipin anak,
Tapi kan sesekali. Jadi itu bukan pola baku atau pola intinya. Tapi juga hati-hati dengan pengasuh. Jangan ngasal. Karena banyak kasus deh. Itu anak dititipin, depan kita baik, kita pergi, nggak jelas anak kita diapain sama dia. Dan kasusnya banyak. Jadi hati-hati banget. Jangan mudah percaya. Apalagi hari gini. Tapi minta pertolongan sama Allah dan tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim kajian, dan semua kaum muslimin di seluruh dunia dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk menjadi wanita terbaik seperti yang sudah dijelaskan jika kita tidak dikarunia anak? Jazakallahu khair Ustadz. Wa iyyakum. Ini kalau nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala anha itu kan juga nggak punya anak, jamaah. Terus gimana? Kenapa Aisyah jadi wanita terbaik? Aisyah nggak punya anak secara nasab, tapi punya anak secara ilmu, gitu loh. Belum mengajar, mendidik umat, gitu. Jadi mungkin kita nggak punya anak secara nasab, tapi coba kita berpikir anak ilmu. Tapi kan aku bukan ustadzah, saya bukan LCMA, emangnya harus begitu? Makanya belajar yang serius. Kita bisa jadi guru Quran, lalu buka kelas buat anak-anak kecil. Jadi deh kita ibu ilmu, gitu jamaah. Mungkin, sangat mungkin, asal belajarnya serius. Belajarnya serius, belajar Quran yang benar, gitu loh. Lalu bagaimana sih mendidik sesuai dengan Nabi SAW? Itu belajar bisa kok. Kenapa nggak bisa? Insya Allah. Coba. Jadi jangan berkecil hati dan jangan pasrah gitu aja. Coba. Jadi ibu ilmu. Masya Allah, ibu ilmu. Gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimanakah jika suami tidak memberi uang bulanan hanya sesekali saja, dikarenakan memang pendapatannya pas-pasan, kebetulan istri berpenghasilan, apakah istri harus tetap mengingatkan suami untuk memberi nafkah seadanya? Jazakallahu khairan. Jawabannya, kalau sesekali aja dan ini karena nggak punya uang, saran saya diikhlaskan. Apalagi istri punya penghasilan, diikhlaskan. Karena ini bukan disengaja karena ingin menzalimi kita, enggak. Dan kita tahu berat loh bagi laki-laki untuk mengakui ketidakmampuannya dari segi nafkah, ya, karena itu hal sensitif. Jadi udah, kita mengerti, bukan berarti membenarkan sifat laki-laki begitu ya, itu salah. Tapi udah, kita sebagai wanita yang berusaha menjadi wanita terbaik, kita ikhlaskan aja. Apalagi ini cuma sesekali dan memang karena nggak punya uang. Wallahu ta'ala bishawab. Afan Ustadz, ada ketinggalan pertanyaan. Loh, nggak ketinggalan ini, masih bisa, kecuali kalau maghrib masuknya. Ini masih bisa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk menjadi wanita terbaik seperti yang sudah dijelaskan jika kita tidak dikaruniai anak dan qadarullah suami terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, sedangkan anak tidak berkeinginan menikah lagi karena istri bersama suami terakhirnya di akhirat kelak. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Oh, ini kayak kayak Ummu Darda. Ummu Darda tuh pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Abu Darda melamarku untuk menjadi istrinya di dunia ini, maka aku melamar Abu Darda kepadamu agar engkau nikahkan aku dengan Abu Darda di akhirat, gitu kata Ummu Darda.
Dalam banget ya doanya. Ya Allah, sebagai Abu Darda itu suamiku menikahkan melamar aku agar jadi istri beliau, istrinya di dunia, maka aku melamar dia kepada engkau ya Allah, agar engkau menikahkan aku dengannya di akhirat, di surga kelak. Abu Darda dengar, tahu keinginan istrinya. Kata Abu Darda, kalau memang kamu ingin demikian, kamu jangan menikah lagi kalau aku wafat duluan. Jadi kalau aku meninggal duluan, kamu jangan menikah lagi. Qadarullah, benar Abu Darda meninggal duluan, jamaah. Maka Ummu Darda bertekad. Nah, Ummu Darda ini jamaah, ini cantiknya luar biasa dan baiknya luar biasa, tapi dia ingin nikah dengan Abu Darda di surga kelak. Ya karena cantik dan baik, banyak yang suka. Di antaranya Muawiyah. Dan Muawiyah kan bukan orang sembarangan, beliau tokoh, anaknya Abu Sufyan pula. Jadi ini sosok luar biasa. Sosok luar biasa. Majulah ke Ummu Darda. Diterima nggak? Nggak diterima. Padahal tokoh, uangnya banyak segala macam. Nggak diterima. Kata Ummu Darda, saya sudah niat ingin menikah dengan Abu Darda di surga. Nggak diterima tuh. Dalam riwayat, akhirnya Muawiyah, karena mereka fair ya, mereka tuh dewasanya luar biasa lah para sahabat Nabi SAW. Kata Muawiyah, kalau demikian Ummu Darda, kalau memang kamu nggak terima pinangan saya, pengen tetap gini, kamu perbanyak puasa, karena puasa tuh nahan, insya Allah. Dan benar akhirnya gitu jemaah. Jadi ini yang dimaksud penanya. Nah, kalau punya anak itu tadi, cari anak ilmu. Anak tuh ilmu. Nabi SAW bersabda, tadi kita belum sebutkan hadisnya, innama anna bimanzilatil walid u'allimukum aw kama qala. Saya ini itu seperti ayah kalian karena saya mengajarkan agama. Jadi kata para ulama, orang tua itu ada dua, orang tua nasab dan orang tua ilmu. Jadi kalau kita nggak dapat orang tua nasab, masuk ke orang tua ilmu. Maka kita mungkin dari sekarang, dan ada kesempatan kok asal kita terus belajar. Misalnya kita belajar selama 3 tahun ini misalnya, akhirnya kita bisa Quran, kita bisa tajwid segala macam, buat tuh kelas kecil-kecilan. Tapi saya nggak punya uang, nggak punya gedung, ngapain pakai gedung? Itu ngumpulin anak-anak tetangga di rumah kita, ajak tawarin yang mau ngajar apa, mulai dari anak tetangga 1, 2, atau mungkin kita punya keponakan, itu nanti merembet deh, insya Allah. Itu jamaah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih atas nasihatnya siang ini. Sama-sama. Tapi suami saya senangnya diam saja, sementara kami hanya berdua saja di rumah dan belum mempunyai anak. Saya sebagai istri kadang yang suka mengajak ngobrol duluan, dan terkadang saya suka sebel karena didiamin aja. Apalagi kalau suami pas ada masalah, emosinya suka meledak-ledak. Apa solusi buat saya, Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Jamaah sekalian, orang-orang terbaik itu punya benang merah persamaan, punya kemampuan beradaptasi. Jadi kita sebagai istri yang beradaptasi, jangan menuntut suami ngerti kita. Kita beradaptasi. Kalau suami pendiam, bersyukurlah kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, man somata naja, barang siapa yang diam dia selamat, gitu loh. Barang siapa yang diam dia selamat, gitu loh. Jadi suami pendiam tuh enak, jadi hisapnya nggak banyak di hari kiamat. Kita bersyukur. Nah, dapat suami banyak bicara, bersyukur juga, gitu loh. Jadi hidup, jadi semua tuh lihat sisi positifnya aja jamaah sekalian. Jadi nggak usah sebel kalau didiemin, gitu loh. Kenapa? Berarti ketika kita bicara bukan karena Allah, kita ingin direspon sama manusia. Tapi kalau karena kita karena Allah, mau didiemin kek, mau ditinggal tidur, kita senang-senang aja. Yang penting saya udah berusaha. Gitu jamaah. Adapun kalau emosinya suka meledak-ledak, lagi-lagi kita yang harus pintar-pintar baca kondisi. Makanya kalau udah
udah mukanya kusut segala macam, jangan diajak ngobrol gitu loh. Apalagi obrolan-obrolan yang nggak jelas, obrolan-obrolan receh yang nggak penting gitu loh. Ceritalah gimana ibu-ibu rebutan panci tadi pagi, atau rebutan daun kangkung sama tukang sayur. Ini suami lagi pening ngurusin pekerjaannya, ceritalah tentang tukang pecel. Jadi jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan. Kadang-kadang kita nggak ngelihat kondisi, lihatlah kondisi, baru telah bisa. Iya, saya rasa cukup, sudah jam segini. Makasih banyak, senang bisa belajar dengan kita semua, dan semoga ibu-ibu semua jadi wanita terbaik ya, walaupun nggak dari Quraisy, dan nggak usah rubah akta kelahiran lalu ganti nasab, nggak, udah bangga aja jadi orang Indonesia. Pokoknya kita orang Indonesia, kita bangga lah. Intinya adalah miliki dua karakter dan sifat tersebut gitu ya. Walaupun hidung kita nggak semanjung mereka, tapi kalau kita bisa bagus sama anak, bagus sama suami, insya Allah jadi wanita terbaik. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.